Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanuddin, NIM 3922050021 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Endang Eskom MSI. Langsung ke materinya. Pemasaran. Pengertian dari pemasaran adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai satu sama lain. Kemudian di pemasaran ada konsep inti dari pemasaran. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan manusia. Yang di sini yaitu keadaan di mana seseorang merasa kehilangan sesuatu. Kemudian ada keinginan manusia. Pola kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan dan kepribadian individu. Kemudian ada permintaan, yaitu keinginan manusia yang didukung daya beli. Kemudian ada produk, yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk mau dimiliki, digunakan atau dikonsumsi, dan yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan, meliputi objek-objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide. Kemudian ada pertukaran, yaitu tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Kemudian ada transaksi, yaitu perdagangan antara dua belah pihak yang melibatkan setidaknya dua benda atau hal yang bernilai. Kemudian ada pasar. Pasar ini adalah himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk, atau bisa dikatakan tempat terjadinya negosiasi atau perdagangan. Kemudian ada pemasaran. Pemasaran di sini yaitu bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran demi menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Lanjut ke manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran di sini yaitu menganalisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dan dengan membeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian manajemen perusahaan, yaitu suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Ini pendapat dari William J. Stanton. Kemudian pemasaran adalah kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. Pemasaran mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menyelidiki dan mengetahui keinginan konsumen. Kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut, dan kemudian memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Kemudian ada 5 konsep dari pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka. Yang pertama yaitu konsep produksi.
Konsep yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Kemudian yang kedua yaitu konsep produk, yaitu gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Kemudian ada konsep penjualan. Konsep penjualan adalah konsep bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang gencar. Kemudian yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasional tergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisiensi dibandingkan dengan pesaing. Analisa pasar dimulai dari suatu pertanyaan yang ditujukan pada apa yang dibeli pelanggan, yaitu produk yang bernilai melalui proses penjualan dan prestasi produk. Kemudian ada segmentasi pasar. Segmentasi yang dimaksud di sini adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan hal-hal yang melekat pada diri pelanggan. Contohnya yaitu faktor gaya hidup, status sosial, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada penempatan pasar. Untuk menempatkan produk di pasar serta mampu diserap oleh konsumen, pemasar harus jeli dalam melihat hal yang diinginkan oleh pelanggan sesuai dengan persepsi serta harapan-harapannya. Kemudian ada bauran pemasaran, merupakan suatu gabungan dari beberapa unsur kombinasi yang saling berkaitan yang memungkinkan kita mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan target. Kemudian ada kepuasan pelanggan atau konsumen. Puas atau tidak terhadap prestasi suatu produk sangat tergantung pada prioritas harapan serta pembobotan terhadap unsur-unsur yang dituntut serta dianggap penting bagi konsumen. Strategi dalam pemasaran yang dibutuhkan yaitu segmentasi, target, dan positioning. Kemudian ada marketing mix. Sini ada unsur-unsurnya yaitu produk, terus harga, kemudian ada tempat, kemudian ada promosi. Lanjut ke segmentasi, adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang memungkinkan akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Kemudian pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisiensi dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimuli. Dalam memasarkan produk-produknya, produsen selalu akan menentukan pasar sasarannya. Segmen pasar dapat diidentifikasi berdasarkan perbedaan. Yang pertama geografis, kemudian demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Segmentasi geografis di sini ya merupakan letak dari pemasaran, contohnya yaitu negara, regional, provinsi, kota, kecamatan, maupun desa atau tempat-tempat yang mungkin strategi bagi para pengusaha untuk membuka usahanya. Kemudian ada segmentasi demografi. Di sini berhubungan dengan umur, jenis kelamin, dan pendapatan.
jadi lebih ke pribadi, ke perorangan. Kemudian ada segmentasi psikografik. Di sini berkaitan dengan kelas sosial, gaya hidup, kepribadian. Jadi di sini mungkin ada golongan yang menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah, seperti itu. Kemudian ada segmentasi tingkah laku, kesempatan memanfaatkan yang dicari, status pengguna, tingkat pemakaian, status loyalitas. Lanjut ke bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran, yang dimana ada 4 kelompok, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Kita lanjut untuk kelompok konsumen yang punya ciri-ciri atau sifat hampir sama atau homogen. Yang pertama yaitu mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran, kemudian memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan, kemudian membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting karena untuk memasarkan produk-produk baru. Kemudian Anda memanfaatkan sumber daya perusahaan dan mengantisipasi persaingan antar pengusaha yang di pasar. Kemudian tindakan merancang penawar dan citra perusahaan. Kemudian ada positioning. Di sini menurut Alris dan Jack Trout pada tahun 2000, mereka berpendapat tentang positioning adalah penentuan posisi dimulai dari produk suatu barang atau jasa atau perusahaan atau lembaga atau bahkan orang. Tetapi penentuan bukanlah sesuatu yang dilakukan terhadap produk. Penentuan posisi adalah apa yang dilakukan terhadap pikiran pelanggan. Jadi pemasaran memposisikan produk itu di dalam pikiran calon pelanggan. Kemudian ada beberapa positioning. Di sini terbagi menjadi 7. Ya, di sini menurut pendapat dari Kotler pada tahun 1997 ada positioning menurut atribut produk, kemudian ada menurut manfaat, dan menurut harga atau kualitas, kemudian positioning menurut penggunaan atau penerapan, kemudian ada positioning menurut pemakai, kemudian ada positioning menurut pesaing, dan ada positioning menurut kategori produk. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.